Ada Arsila? Hadir. Asyura? Hadir. Baik Fatmawati? Baik ini? Hadir. Baik Kutir? Didit? Hadir. Al-Fatir? Hadir. Restu? Hadir. Retno? Hadir. Karena Tiara sudah berapa hari dalam? 3 hari. Siap. Melakukan aktivitas lain yang biasa kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan semangat lagi belajarnya. Kita lihat semangatnya dulu. Tepuk 1. Langsung aja ya mulai. Hari ini hari Kamis kita akan bangun ruang selanjutnya yaitu tabung ya. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu tabung ya. Nah, tolong hapus papan. Masih. Angkat tangan satu aja yang masih ingat rumus luas permukaan prisma ya Zahra. 2 kali LA tambah KA kali T. Ya, tepuk tangan dulu Zahra. Atau dari perwakilan Yojo. Rumus dari volume prisma. Volume prisma angkat tangan. Berapa? A kali T. Dengar tidak? Ya. Yang besar suaranya. LA kali T. LA kali T, benar atau tidak? Benar. Kehidupan kalian atau di kehidupan kita sehari-hari itu contoh dari bangun ruang tabung. Nadia? Toples ya. Bagus. Selanjutnya nyempret. Celengan ya. Yang selanjutnya kaleng susu. Selanjutnya apa? Yuk. Apa? Bola dunia benar atau tidak? Ya, bola dunia itu berbentuk seperti kaleng biskuit. Yang kalian sebutkan tadi merupakan contoh dari bangun ruang tabung. Oke, selanjutnya sekarang di sini Bu Guru memiliki kaleng susu atau iya dan kaleng susu. Ya, di kaleng susu ini merupakan contoh dari tabung. Ya, dari kaleng susu ini kita akan tahu apa sih ciri-ciri atau sifat dari tabung itu. Sekarang sifat-sifat atau ciri-ciri dari tabung. Yang pertama ada yang bisa dari kaleng susu ini memiliki alas. Bagus. Alas berbentuk lingkaran. Yang di tengah ini namanya selimut. Kemudian apakah hanya alas saja? Tutupnya ini berbentuk lingkaran. Ya, bagus sekali. Perhatikan ya. Tadi ada yang mengatakan ada alasnya yang berbentuk lingkaran, benar sekali. Ada selimutnya, benar. Kemudian ada tutupnya. Ternyata ciri-cirinya yang pertama, si tabung ini memiliki ya, yaitu yang mana saja sisinya, yaitu ada alasnya. Kemudian ada kemudian ada alas dan penutup ini sama-sama berbentuk lingkaran dan ukurannya pun sama. Ya, jangan nanti misalkan ada nih botol atau gelas. Botol akan banyak tutup dan alasnya ini ada nggak rusuk? Ada nggak rusuknya? Memiliki rusuknya ini ya, 2 rusuk yang melengkung. Memiliki 2 rusuk yang melengkung. Yang mana yang 2 rusuk yang melengkung? Yaitu ada garis yang melengkung baik itu alasnya maupun tutupnya. Paham? Itu yang kedua. Masih ada tidak?
ini menjadi jaring-jaring, jaring-jaring tabung, bagaimanakah bentuknya? Kalian? Jaring-jaring tabung. Dari manakah sini? Dari jaring susu yang sudah dibuka, ya. Ini adalah penutupnya. Ini adalah kemudian yang menjadi selimutnya ini adalah bentuknya seperti persegi panjang jika sudah dibuka. Ini adalah jaring-jaring tabung. Guru ulang. Seperti yang sudah Bu Guru tadi jelaskan, menggunakan tabung yang belum Bu Guru buka, ya, ada tutupnya, ada selimutnya. Dan ternyata Bu Guru sudah buat, Bu Guru sudah buka dan membuatnya menjadi jaring-jaring tabung. Berubahlah dia seperti ini. Ya. Ternyata yang tadi lihat selimutnya seperti ini dibuka, selimutnya ini adalah berbentuk persegi. Dari sinilah muncul atau ada si rumus luas permukaan dan volume tabung. Ya, sudah belajar lingkaran? Dari jaring-jaring ini muncullah rumus si luas permukaan tabung. Benar nggak Bu? Ya. Nah, jadinya rumusnya itu adalah 2 dikali pi kali R tambah P. Ya. Sekarang supaya kalian lebih paham lagi apa sih yang dimaksud dengan singkatan ini, ya. Kita mulai dari pi. Ingat ya, angka 2 di sini itu tidak boleh hilang. Kemudian sama ya, RT sama bisa kita lanjut? Bisa. Lanjut ke volume. Ada yang tahu atau ada yang ya, sama. Pi ini nilainya itu adalah R-nya sama ya, T-nya sama. Tepuk semangat. Isi dari lem susu ini atau isi dari naikin namanya Evan saja. Si Evan memiliki biskuit yang berbentuk tabung. Ya. Si Evan memiliki kaleng biskuit yang berbentuk tabung. Jika yang diketahui itu adalah diameternya, harus kita cari dulu. Ada penggaris itu nanti apa dia? Ada garisan. Akan mencari diameternya itu menggunakan garisan ini, ya. Bu Guru garis dulu. Kenapa tidak jari-jari Bu Guru? Karena kan di soal itu ada jari-jarinya, tidak ada diameternya. Nanti kalian tahu, ya. Ya. Bu Guru ukur. Ternyata diameternya itu adalah 14. Atau Bu Guru langsung saja di sini contoh soal. Memiliki biskuit tabung. Biskuit tingginya adalah 13. Hitunglah. Diketahui apa yang diketahui di sana? Diameternya 14. Kemudian
ada yang bisa? Kan sudah ada rumusnya. Coba guru. Jumpa. Ya, ikut tangan itu jumpa. Udah, oke. Udah kerja gimana? Yang cowok ada enggak? Sudah Fajrian, tepuk tangan untuk Fajrian. Bawa anak. Kalau bisa ya lanjutkan semua, silakan ya. Yang lain tolong dikoreksi. Kalau udah salah nanti main dulu ya. Terus oke, tepuk tangan untuk Fajrian. Mana? Ada yang berani? Ada yang bertanya bertangan? Paham? Paham. Kita lanjut ke volumenya. Sudah masukkan rumusnya ya. Guru aja yang menjawab. PR-nya berapa? 7. Berapa kali kita kalikan? 2. P-nya? 3. Yang mana yang perlu kita selesaikan? 22 kali 1 kali 7 kali 13. Silakan merestorasi semuanya. Ada yang sudah jadi? 2022. Ya, coba kita cek ya sama-sama. 2 kali 5. 14. 2 kali 7. 14. 2 kali 7. 14. Hasilnya adalah 150. Dikalikan dengan 13. 3 kali 4. 3 kali 5. 2022. Volume sama dengan 2002 cm Kalau atau jika guru kasih langsung soalnya bisa? Bisa. Ikuti ya tulisannya. Di sana sudah dijelaskan. Dan itu pilihan ganda, tetapi harus dioret-oret.
Jawab di ya. Tulis nama dulu, tulis nama kelompoknya. Sama tuan. Jangan lupa ditulis namanya. Kemudian gambarlah pola jaring-jaring bangun ruang. Tadi kan yang ini loh gambar jaring-jaringnya. Tinggal digambar di sini. Dibalik. Boleh ditutup. Boleh dibalik. Ini bau dengan. Kalau bertanya akan ya. Terus jawab di sini. Bisa guru tanya. Tumben Pepe Patir. Kalau untuk soal yang membutuhkan oret-oret ya, silakan dibuat di sana juga oret-oretnya. Ya, supaya tahu Bu Guru kalian benar-benar mengerjakannya. Jangan asal ABCD-nya di apa namanya disilang atau diberi ya. Tetapi beserta oret-oretnya di belakang apa atau di kertas CEP gambar jaring-jaringnya di bawahnya itu adalah ciri-ciri bangun ruang tabung apa 1 2 3 Pertanyaan lagi, perhatikan. Siap. Oret-oret perkalian kita betul-betul iya ya. Kalau perkalian itu betul-betulin aja ya. Oret-oret jalan atau langkah-langkahnya saja di sana. Ya, oke. Tambah 6, 7, 11, 11, Diskusi. Ya, keras. paling 10. Ano siya ko? Ya. Apa itu? Yang penting nomornya jelas ya. Bisa diacak dan guru bisa. Yang penting nomornya jelas. Paham? Ini nomor terakhir yang penting nomornya jelas. Lengkap videonya tuh. Nanti video kan tadi saya ada di sini. Ayo kumpulkan. Ya. Bagaimana, ada pertanyaan tentang materi hari ini? Semuanya duduk siap. Itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang matematika tentang bangun ruang tabung. Tadi yang ada bentuk tabung? Yang disebutkan tadi merupakan contoh bangun ruang tabung dalam kehidupan kita. Tadi Bu Guru sudah selesaikan permasalahan tentang luas dan volume tabung, kemudian apa-apa saja ciri-cirinya, dan hari ini kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kita pada hari ini melakukan observasi di kelas ya, kekurangan dan kelebihan apa sih, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu lebih dikembangkan gitu, hal yang
baik dan yang masih tidak baik tapi perlu diperbaiki. Nah, setelah kita ibu lihat tadi proses pembelajarannya, dan nanti juga saya akan dengan sesama menonton video pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 6 Ibu Ririn, ya, bahasnya benang merah istilahnya ya yang kita tarik dari pembelajaran kita pada ini apa sih. Cuman saya ingin tahu ya, semangat Ibu Ririn ya, semangat. Jadi saya mau tanya dulu ini, apa sih kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ririn menurut Ibu Ririn sendiri? Pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini karena saya melakukan video langsung yang seperti Ibu lihat di sini ya, karena ini adalah contoh dari tabung dalam kehidupan sehari-hari anak, karena kita mengajarnya secara langsung, contohnya langsung yang kita lakukan supaya dipahami. Kalau untuk kekurangan saya sih itu kurangannya itu di materinya. Gitu ya. Kalau ini kan istilahnya materi untuk pertemuan keempat ya. Yang pertama kan tentang pengertian tabung, kemudian bagaimana ciri-ciri tabungnya gitu ya, sehingga anak tuh sebelum dia bisa menghitung volumenya atau luasnya itu sendiri kan dia harus tahu jaring-jaring tabung. Bisa nggak buatnya jadi jaring tabung kayak gitu kan? Jadi saya mendefinisikannya tabung itu apa tanpa diberitahu dulu oleh gurunya gitu kan, berpusat kepada siswa gitu. Kita hanya sebagai fasilitator, mediator gitu, mereka media memberikan arahan seperti itu. Jadi anak-anak yang kita bimbing itu bagaimana sih dia tahu ini loh namanya ada tabung gitu loh. Jadi walaupun ini ciri-cirinya, walaupun kita hanya menjelaskan satu kali saja itu, dia bisa memberikan jawaban banyak. Ini loh yang bentuk tabung dalam bentuk sehari-harinya. Bahkan ini gelas pun termasuk contoh tabung. Kemudian apa di rumahnya kotak-kotak juga, kotak seperti apa, bambu yang dipotong-potong ya bisa juga berbentuk tabung. Jadi banyak sebenarnya. Itu pentingnya bahwa guru sudah materinya yang tentang luasnya itu karena ya. kan di sini kan bukan hanya luas sama, karena di sini kita fokusnya di luas. Pada hari ini kan fokusnya pada luas tabungnya ya. Saya Benar. fokusnya ke mengajarkan siswa itu bagaimana cara mencari luas dan volume. Tentang kesulitannya di mana itu? Kesulitannya itu apa ya? Perkalian atau gimana? Kalau yang udah lancar apanya? Itu sih mengalihkan, misalkan ada koma yang tadi 3,14 gitu ya. Harus dibimbing. Bukannya nggak bisa tapi dibimbing. Apa yang mau dilakukan sama Bu? Itu sih lebih fokus ke mengajarkan anak. Kalau misalkan perkalian komanya gitu ya, dan menggunakan rumus ya. Tapi kalau untuk perkalian berapa kali berapa mereka sudah tahu ya, tetapi teknik itu saja ya gitu ya. Ya nanti kan ditindak lanjut mungkin ya, kita akan melakukan ini setelah saya lihat tadi tahu bahwa ini perkalian yang kurang atau rumus yang mungkin kita pakai saja, dia menggunakan seperti tadi kan jaring-jaring ya, untuk luasnya bisa dia kayak gitu ya. Kemudian dengan tabungnya bisa dengan kita giring anak itu mungkin apa volume, kemudian itu apa jaring itu jaringnya apa gitu. Itu harus betul-betul dikuasai sama nanti baru kita masuk ke penghitungan. Nah, diusahakan kalau misalnya menggunakan ini luas itu pakai menggunakan luas sebulan misalnya, dan bulan dan pembulan yang kedua bagaimana anak ini misalnya kerja kelompok itu gitu. Kerja kelompok itu betul-betul berperan semuanya, betul-betul semuanya. Karena boleh itu kan sekarang menggunakan RPP ya, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum 13 masih ya Pak. Ya tapi udah bagus sudah ditingkatkan lagi, karena kita ketahui bahwa di sekolah kita ini di beberapa itu di pembelajaran tempatnya kurang merah gitu. Sehingga apa? Jadi itu metode yang masih kurang, strategi pembelajaran itu yang perlu nanti ya. Mungkin nanti kira-kira Ibu Ririn kan bisa ada gambaran strategi apa biasanya dilakukan untuk melanjutkan tabung ini, sehingga itu nanti kalaupun nanti anak-anak ini ada soal untuk tabung yang menggunakan istilah angka-angka yang masih rendah dulu, yang penting dia kepaham dari guru saya sama guru dan guru biasa itu saya kok letaknya nih kurangnya di dalam kementerian ini gimana nih, nah kayak gitu.
Kalau dia memang susah dari untuk itulah menggunakan jaring lalu yang bisa dibagi 7 kan gitu ya kayak dan dibagi 7 tapi yang menggunakan 3,14 lah yang menggunakan 3,14 dan 3,7 kayak gitu kan. Nah, bisa itu jadi nah ini bukan hanya secara ini mudah-mudahan Ibu Lili bisa memikirkan bagaimana keluarga untuk tindak lanjutnya. Semangat ya Bu Lili.